Jadi kita itu bisa melihat misalkan nggak ada produksi kok pemakaiannya banyak, kita lihat trace-nya, oh ternyata ini nggak ada produksi kok dijalankan, kita bisa melihat. Kalau coba sekedar cerita ini kita kan nggak percaya karena berdasarkan data itu nggak bisa dibujui istilahnya. Tuh, ini data record, kita bisa lihat data recordnya juga, ini pemakaiannya. Jadi kalau saya sih programnya per 1 menit, jadi dia itu ngerekod terus. Jadi ini antara KWH meter yang di sheet sama yang di cloud itu sama hasilnya. Start time and time-nya misalnya jam 8. Ini ada Excel-nya. Excel pakai Excel ada Pak, Excel aja gitu aja. Nah, di sini juga selain itu datanya beliau bisa download ya, bisa download dimanapun dan kapanpun. Nah, ini berhubungan dengan reporting. Jadi ini sangat cocok sebenarnya untuk efisiensi. Next, comma, here, oke. Oke, udah pada install semua? Sudah. Oke, setelah ini kita mulai ya. Jadi setelah diekspor tadi tak ekspornya per 1 jam. Jadi 1 jam pemakaian ketemunya ini. Jadi per plan per SDP dia pemakaiannya 3.480 watt hour. Yang ini 564.000 watt hour. Ini hasilnya per 1 jam. Jadi kita bisa kalkulasi sendiri. Oke, terima kasih untuk Pak Berry yang sharing kepada kita. Nah, kita kasih terima kasih Pak, kita kasih aplaus untuk Pak Berry. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke workshop training untuk Highwell PLC. Exit aja langsung dapat. Exit. Oke. Oke.
Oke, selamat datang untuk para peserta. Nah, di sini kita langsung mulai untuk Highwell Training and Workshop Basic PLC, HMI dan IoT System ya. Nah, salah satunya yang akan kita bahas itu adalah Programmable Logic Controller ya atau PLC. Nah, di sini juga ada Digital I/O ya. Digital I/O-nya baik itu wiring diagramnya dan programmingnya. Nah, selanjutnya ada Modbus Function. Nah, Modbus Function ini kita tes nanti ke inverter dan juga ada power meter yang ada di sini ya, di modul kit kita. Nah, terus yang selanjutnya kita ada IoT Cloud HMI. Ini screen ini namanya HMI ya atau Human Machine Interface. Nah, selanjutnya ini adalah monitoring via handphone dan PC seperti yang tadi Pak Beri aplikasikan. Nah, salah satu customer kami ini adalah ada AHM ya, ada atau HPM ya, Honda Prospect Motor, ada Akebono, ada Mayora dan lain-lain. Jadi kita jangan berkecil hati, misalkan ada yang wah saya Highwell baru dengar. Nah, ini customer yang sudah menggunakan Highwell produk. Oke, di sini ada Highwell PLC Introduce. Nah, untuk Highwell dia memiliki dua type CPU ya. Ada compact type. Nah, untuk seriesnya itu ada C series itu basic. Nah, dia tidak ada high speed, tidak bisa di extend modul tapi ada komunikasinya. Nah, di atasnya itu ada T series. Nah, T series itu adalah yang standar ya. Yang standar itu memiliki dua channel high speed input dan output ya. High speed ini biasanya digunakan high speed ini biasanya digunakan untuk pembacaan encoder untuk input ya, HSC, atau untuk outputnya itu bisa untuk servo motor. Jadi kalau encoder itu untuk kecepatan itu tidak yang pertama itu kita harus lihat dulu spesifikasi PLC-nya mampu atau tidak untuk membaca encoder. Nah, di atasnya itu ada H series. Nah, H series ini adalah untuk high performance-nya. Jadi perbedaannya dengan T series, H series itu bisa lebih banyak channelnya untuk high speed-nya. Nah, di atasnya lagi itu ada N series ya. Ini spesial untuk motion control. Nah, di sini ada CPU untuk car type. Nah, car type itu atau kita menyebutnya adalah modular ya, per modul-modul. Jadi ini lebih slim. Nah, di sini juga sama, dia ada 4 series. Yang pertama AC series itu basic, maksimum expand-nya itu 3 expand, baik itu DI ataupun analog. Nah, untuk komunikasinya defaultnya itu sudah ada TCP dan RTU ya. Nah, terus di atasnya ada AT series itu sama, itu memiliki 2 channel high speed. Nah, di atasnya lagi itu ada AH series, yang high-nya itu bisa 4 channel, dan yang AN series itu untuk motion. Nah, untuk expansionnya karena satu CPU itu pasti terbatas ya. Nah, di sini juga ada expansionnya. Expansionnya itu baik itu digital input, digital outputnya itu ada pilihannya, ada relay, ada transistor ya. Itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, terus ada juga analog input. Nah, analog input itu bisa untuk pembacaan komunikasi, misalkan transmitter, pressure dan lain-lain ya. Nah, ada juga analog output. Nah, analog output ini digunakan misalkan kita ke inverter ya, buat set hash-nya. Nah, kita set menggunakan analog output. Nah, ada juga temperatur ya, baik itu RTD, TC ataupun SHT. Nah, ada lagi itu modul load cell ya. Load cell itu adalah timbangan untuk mengukur berat. Nah, ada lagi itu adalah communication. Nah, bila mana komunikasinya kurang, kita bisa tambah expansion untuk TCP, RTU ataupun ZigBee-nya. Nah, ini adalah salah satu tampilan untuk Highwell programming software ya. Ini adalah free download di en.highwell.com. Namanya Highwell Happy Programming Software. Nah, di sini dia bisa 3 bahasa. Ya, bisa ladder,
bisa function block diagram dan instruction list. Nah, jadi kita bebas pilih nih. Kita sukanya yang mana? Kalau suka ladder ya kita pilih ladder. Kalau suka function block ya kita tinggal sesuaikan dengan hobi kita ya. Nah, di sini juga ada salah satu tampilan untuk diagram laddernya ya, atau anak tangganya. Nah, oke, sekarang kita buka Highwell Happy Software. Jadi kita langsung ke aplikasi ya. Oke, yang sudah install. Nah, untuk install yang belum install bisa di Highwell ya. Kita ketik Highwell, nanti akan muncul webnya ini paling atas. Nah, kita coba install sebentar ya, karena ini kecil. Nah, di sini ada software. Nah, di sini ada Highwell PLC Programming Software. Kita download. Nah, ini kita download sebentar. Nah, ini sudah selesai untuk download ya. Nah, langkah selanjutnya kita buka Highwell Happy Software ya. Nah, ini untuk Highwell Happy. Oke. Nah, kita open. Kita double klik, cukup double klik. Nah, ini adalah tampilan pertama untuk Highwell Happy Software. Nah, yang pertama kita adalah klik New Project. Oke, kita New Project atau di file, klik file itu New Project. Nah, di sini ada pop up ya. Kita harus pilih PLC series dan CPU type. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita gunakan. Nah, untuk yang offline kita bisa lihat modul kita ya. Untuk PLC-nya di sini. Nah, itu PLC apa? Kalau AC16 berarti itu kita pilih AC series. Kalau AT16 gitu, nah berarti AT series. Nanti di sini kita sesuaikan untuk type-nya. Nah, untuk modul saya sendiri di sini saya menggunakan H series ya. H series type-nya itu H40. H40 S0R. S0T. Nah, untuk yang lain kita bisa sesuaikan sesuai modul kita masing-masing. Nah, langkah selanjutnya itu di sini ada power of reservation. Nah, ini adalah pengertiannya menyimpan data pada saat mati power ya. Nah, ini kita bisa set sekarang ataupun setnya nanti. Nah, defaultnya ini adalah ini. Nah, ini kita coba nanti setnya belakangan ya. Nah, terus di sini ada project name, kalian bebas isi, ada project user dan lain-lain kalian bebas isi. Nah, di sini saya kosongkan, tinggal saya oke. Nah, di sini tadi block name-nya ya. Di sini ada block name, ada main program, ada sub, ada initial program. Kalau ada yang ketinggalan atau saya terlalu cepat, boleh instruksi ya. Boleh instruksi, nanti kita coba sesuaikan. Harapannya di sini kita bisa semua gitu. Oke, nah di sini ada block name. Nah, kita pilih tetap main program ya. Main program, terus di sini ada language-nya atau bahasanya bisa 3 bahasa tadi, ladder, function block dan instruction list. Tapi kita di sini fokus ke ladder ya. Nah, kita fokus ke ladder. Nah, ini main programnya, block name-nya kita misalkan ini kita tulis main gitu ya. Atau yang utamanya kita di sini. Nah, biasanya saya isi ini saya bagi-bagi nanti bila mana ada main program, nanti untuk ada sistem autonya dan lain-lain gitu ya. Nah, passwordnya ini bisa diisi bisa enggak. Nah, kita kosongkan aja.
Nah, ini adalah tampilan awal untuk kita mulai programming PLC. Nah, di pojok kanan atas atau di sini ya, pojok kanan atas itu adalah menu untuk input dan outputnya atau untuk anak tanggalnya. Nah, untuk interaksi-interaksinya itu semua ada di pojok kiri bawah. Di sini ada instruction. Nah, semua ini adalah instruksi yang tersedia di Honeywell Happy Programming Software. Misalnya ini ada set reset, ada timer, ada counter dan lain-lain. Oke, contoh kita membuat set reset ya atau latching pada Honeywell Happy. Nah, kita menggunakan yang ini pojok kanan atas itu, di sini ada series connection switch ya, atau kita bisa tekan langsung F9. Ini ada untuk inputnya, kita klik. Nah, ini kita bisa isi. Misalkan untuk start itu apa? Nah, yang pertama kita ke help dulu, ke help. Kita klik help ya. Kita klik help. Nah, di sini ada help content. Ada help content. Nah, di sini appendix. Nah, di sini communication address ya. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui untuk programming suatu program PLC itu adalah addressingnya. Nah, untuk addressing si Honeywell itu adalah X untuk external input, Y untuk external outputnya, M untuk auxiliary relay atau internal memorinya, nah T untuk timer, C untuk counter dan lain-lain. Nah, di sini yang paling penting juga adalah V untuk internal data register. Ya, ini ada V dan lain-lain nih. Kita bisa cek ya. Oke, jika ini sudah kita ketahui, maka kita lanjut yang fungsi ini tadi untuk membuat ladder ya. Nah, untuk membuat ladder. Nah, di sini kita untuk membuat tombol start ya. Start dan stop. Jadi ada dua fungsi nih, atau ada dua push button, start dan stop. Nah, di sini kita bisa langsung isi karena tadi internal memorinya itu M, jadi kita di sini bisa M0 katakanlah untuk start ya. Nah, ini kita bisa kasih komen juga nih. Kita bisa berikan komen. Nah, M0 komennya bisa garis miring 2 kali, kita langsung tulis start. Ya, kita enter. Nah, ini udah jadi seperti ini. Nah, terus outputnya apa? Outputnya misalkan ke Y0 katakanlah untuk startnya, atau kita ke M100 dulu untuk mainnya ya. Misalkan kita kasih output coil nih. Nah, output coilnya itu yang di sini di atas, pojok kanan atas itu ada Y7 nih. Gambar Y7 itu output coil. Atau jika ini bisa tekan F11. Ya, ini bisa pakai output point seperti ini. Misalkan ini M100. Oke, berarti kita tekan start, maka M100 langsung menyala ya. Tapi kita membutuhkan tombol stop juga. Nah, kita kasih button lagi di sini. Kita kasih button lagi. Nah, ini adalah untuk stopnya. Stopnya misalkan M1 garis miring 2 kali itu adalah stop. Nah, stop ini karena ini bentuknya untuk NC ya. Karena bentuknya NC, kita di M1 ini kita klik kanan. Kita klik kanan. Nah, kita pilih normally close ya. Kita pilih normally close. Nah, di M0 ini kita kasih M100 juga. M100 ini ada di sini ya, parallel connection switch. Ini ada parallel connection switch atau F10, kita tekan. Nah, kita berikan M100. Nah, seperti ini sudah bisa untuk start stop ya.
Ada yang ketinggalan? Atau saya ulang dari awal? Dari awal. Oke, kita dari awal. Atau cara yang termudahnya seperti ini. Kita di sini kita untuk menjalankan mesin kan ya. Menjalankan mesin itu yang pertama ada tombol start dan ada yang kedua tombol stop. Itu udah pasti. Kalau ada start pasti ada stop. Nah, untuk membuat start stop itu adalah di sini ada series connection switch ya. Ini kita tekan saja pojok kanan atas ya. Menu-menu seperti ini ada di pojok kanan atas. Ini tekan. Nah, ini kita berikan address ya. Address untuk internal tadi. Nah, jadi untuk internal, misalkan kita startnya mau di HMI ya, mau di HMI maka kita menggunakan address internal M tadi. Tapi kita jika startnya ingin di push button, berarti kita pakai eksternal, addressnya adalah X. Kalau di sini kita berikan address X, maka tidak bisa diinput di HMI. Oke, paham ya? Jadi misalkan kita pengen dua cara, di HMI bisa OR ya, di HMI bisa, di hardware bisa push button. Berarti itu ada dua address. Jadi fungsi OR. Nah, di sini kita coba try menggunakan HMI. Nah, kita tulis M0 garis miring 2 kali itu start. Kita tulis start ya. Oke, bisa diikuti? Atau M0 saja cukup ya, tidak usah dikasih komen dulu, itu tidak apa-apa. Nah, terus yang kedua itu kita ada di instruction sini. Ada di instruction, klik aja ya, yang tanda plusnya ini ada bit instruction. Di pojok kiri ini ada bit instruction, itu kita klik yang plusnya, itu kita menggunakan fungsi set ya. Nah, setnya itu kita bisa drag seperti ini, kita bisa drag dan lepas. Nah, di sini kita berikan address M100 untuk main sistemnya ya. Ini bebas, M-nya itu bebas sebenarnya. Dari M0 sampai M15.000 sekian. Oke, ini untuk fungsi set. Nah, setelah kita set, maka kita butuh stopnya juga. Nah, maka kita perlu add network yang pojok kanan nomor 2 dari pojok kanan ya. Ini add network. Pojok kanan atas nomor 2 dari kanan itu kita klik. Ini untuk fungsi stopnya ya. Stopnya sama, kita kasih fungsi button lagi seperti ini. Berarti di sini M1 ya. Kita kasih fungsi M1. Kalau mau ada komennya juga garis miring 2 kali, ini adalah stop. Oke, nah selanjutnya kita ambil instruksi lagi dari bit instruction. Itu adalah reset ya, fungsi reset. Kita drag lagi seperti ini. Nah, ini diberikan address M100. Nah, begini sudah cukup. Ini kita sudah bisa start dan stop. Nah, oke, kita bisa di sini simulasi offline ya, atau offline simulation. Bener nggak program yang kita buat? Nah, di sini ada debug. Kita klik debug. Klik debug. Di sini ada run simulator. Ya, klik debug, ada run simulator. Nah, kita klik di sini, kita diharuskan atau untuk save datanya, filenya atau tidak. Nah, saya pilih no dulu. Nah, ini kita bisa trial nih. Misalkan M0-nya saya double klik di sini, saya double klik untuk on. Nah, maka M100 ini menyala.
Oke, nanti jika ada yang kurang paham di belakang ada Pak Asep ya atau Mas Asep, nanti boleh tanya beliau. Beliau adalah engineer juga, engineer dari Kanindo Daya Elektrika. Beliau juga sama sedang kuliah di teknik juga. Nah, oke, ini sudah menyala nih atau sudah running. Nah, untuk stopnya bagaimana? Untuk stopnya kita tekan M1. Nah, karena push button itu biasanya latching ya. Kita tekan maka balik lagi, berarti ini harusnya sudah off. Dan M1-nya kita tekan untuk stop ya. Nah, itu maka sistemnya sudah stop. Oke, sudah paham sampai sini? Nggak apa-apa, kita mengikuti ya. Kita alon-alon asal kelakon jadi. Yang penting kita paham semua gitu. Jika ada yang terlewat, silakan bisa instruksi ya. Ada videonya. Oh, oke. Oke, siap. Nah, terus langkah selanjutnya setelah sistem ini jadi, nah misalkan kita dari ini kita mau menyalakan apa? Menyalakan relay kah ataukah lampu kah, itu bisa. Misalkan kita add network lagi, berarti ini kita debug lagi stop monitor ya. Kalau untuk edit itu kita harus stop monitor. Nah, kita stop. Nah, kita add network lagi. Ya, kalau si Highwell sistemnya jika udah selesai seperti ini, maka kita harus menggunakan network lagi. Kita add network lagi, misalkan dari M100 ini kita menyalakan Y0 katakanlah, atau lampu dari si PLC-nya. Ya. Nah, di sini dikasih button lagi, fungsi button seperti ini. Nah, ini adalah lanjutan dari M100. Ya, ini M100. Nah, berarti M100 ini menyalakan apa? Misalkan M100 itu menyalakan Y0. Y0 itu garis miring adalah lem katakanlah, atau lampu ya. Nah, ini kita bisa simulasi lagi, klik debug lagi, run simulator, kisah start. Nah, maka Y0 juga menyala. Ya, atau aktif. Nah, oke, sekarang sampling kita download ke PLC ya. Sudah benar apa belum nih program yang kita buat? Oke, sampling kita downloadkan ke PLC. Oke, dari PC ke PLC ataupun ke HMI kita menggunakan komunikasi TCP/IP ya, atau Ethernet. Oke, langkah yang pertama untuk komunikasi baik itu PLC ke PC ataupun PLC ke HMI, itu kita wajib menselaraskan IP address-nya. Ya, IP address-nya wajib kita selaraskan. Oke, yang mau setting IP laptopnya ya, ini boleh dilihat. Nah, ini di start ini kita klik kanan, kita klik setting. Nah, kita klik setting. Nah, di sini kita ada network dan internet. Kita klik network dan internet. Nah, di sini ada Ethernet ya. Sini ada Ethernet, kita klik. Nah, ini kita di sini DHCP ya. Nah, ini kita rubah ke static. Ini kita rubah ke static, kita edit. Nah, berarti manual. Ini IP 4 ya. Nah, untuk Highwell itu PLC-nya IP-nya adalah 192.168.1.111 untuk PLC. Untuk HMI-nya itu belakangnya 112. Berarti kita tidak boleh sama dengan itu.
Oke, jadi nama jalan boleh sama gitu ya, nama jalan boleh sama, tapi nomor rumah tidak boleh sama. Nah, jadi fungsinya di sini kita setting laptopnya, berarti masing-masing disetting juga tidak boleh sama dengan hardware ini. Misalkan saya kasih contoh, punya laptop saya 192.168.1, misalkan ini 9. Bebas ya, yang penting tidak sama, karena IP address itu sampai 255. Subnetnya normal 255.255.255.0. Ini sama ya, untuk subnet kita harus sama. Gateway-nya mau diisi mau enggak itu bebas. Misalkan gateway-nya 192.168.1.1. Nah, yang paling penting itu poinnya IP address tidak boleh sama. Nah, setelah itu kita save. Nah, oke, ini sudah saya save ya. Nah, setelah itu saya tinggal close. Nah, bisa juga saya tes ping. Nah, ini saya sudah terkoneksi ya. Artinya berarti settingan ini sudah oke. Nah, untuk mendownloadkan dari PC ke PLC itu adalah caranya seperti ini. Kita klik PLC, PLC online. Nah, di sini ada COM mode, ada ZigBee dan TCP. Nah, kita pilih TCP/IP. Nah, IP-nya ini udah sesuai. Ini adalah IP untuk PLC. Oke, nah setelah itu kita klik online. Nah, di sini sudah terdetek nih ada address 1 Highwell PLC. Berarti ini sudah oke. Nah, saya tinggal exit. Nah, maka setelah itu tombol upload downloadnya bisa berfungsi. PLC upload itu berarti dari PLC ke PC atau narik ya, atau backup. Nah, terus ada PLC download itu berarti adalah PC mengirim ke PLC. Nah, berarti saya PLC download. Nah, saya nggak save, no. Nah, di sini juga ada pop up ya, bahwa di sini sudah sama CPU-nya same. Nah, kalau beda, misalkan ini, misalkan di sini different, berarti nanti ada keterangannya antara software dan hardware itu beda type. Nah, di sini juga ada 3 menu nih. 3 menu, ada prohibit upload. Nah, prohibit upload itu bisa kita checklist, ini bisa di-download tapi tidak bisa di-upload. Artinya kita protect. Contohnya misalkan program kita tidak ingin diambil oleh orang lain, ini bisa jadi solusi. Tapi jangankan orang lain, kita pun tidak bisa ambil gitu. Nah, terus yang kedua ada download and clear. Ini download dan clear kalau baru ya. Nah, terus yang ketiga ada PLC keep running. PLC keep running itu adalah online edit. Ya, ini adalah online edit. Nah, jika baru kita belajar nggak apa-apa. Ini tidak usah di checklist, kita langsung download saja. Nah, download komplit. Nah, ini saya bisa langsung start monitor, artinya kondisi dari si software dan si hardware itu sama. Nah, saya klik debug start monitor. Nah, saya jalankan M0 ya. Nah, di sini di hardware saya juga sudah menyala. Nah, M0 ini, bukan M100, saya untuk menyalakan Y0. Nah, Y0 ini saya sudah wiring ke relay ya. Jadi relaynya sudah menyala ini. Atau di sininya juga di CPU PLC itu Y0-nya
indikatornya menyala. Nah, jika saya stop, nah maka dia sudah stop. Oke, bisa dipahami sampai sini? Mohon maaf Pak, ini ada pertanyaan dari hadirin yang hadir di Zoom. Oke. Ya, bisa saya sampaikan nggih? Ada 2 pertanyaan dari Rozak. Yang pertama, maaf Pak, untuk pembuatan ladder diagram, apa memang harus add network setiap ada penambahan program? Dan yang kedua adalah, apakah setiap PLC Highwell mempunyai IP yang selalu sama antara PLC dengan PLC lainnya? Oke, saya jawab yang pertama ya. Yang pertama, sistemnya di Highwell harus selalu add network. Jadi kita jika ingin melanjutkan program kita itu wajib add network. Jadi jika saya pilih di sini, saya tekan untuk ini button, maka tidak bisa berfungsi. Jadi jika melanjutkan wajib add network. Nah, terus yang kedua itu pertanyaan tentang, Saya ulang, apakah setiap PLC Highwell mempunyai IP yang selalu sama antara PLC dengan PLC lainnya? oke. Untuk PLC Highwell itu sudah memiliki default IP ya. Jika baru itu pasti sama. Seperti yang tadi 192.168.1.111. Semua PLC Highwell sama. Nah, tapi IP tersebut bisa kita rubah sesuai yang kita inginkan. Jadi kalau baru pasti default ya untuk IP-nya. Kalau tidak default nanti kita bingung. Untuk HMI-nya juga sama, dia sudah memiliki default IP ya. Belakangnya itu 112. Terima kasih Pak atas jawabannya. Bisa dilanjutkan kembali. Oke, yang kedua kita berikan sampling lagi untuk fungsi timer ya. Untuk fungsi timer. Nah, kita tetap add network lagi. Nah, fungsi timer ini adalah untuk menghitung ya. Untuk menghitung baik itu berapa lama untuk delay, untuk on-nya ada delay on, ada delay off. Nah, di sini ketika kita klik fungsi timer ada ton ya. Timer on delay, ada TOF itu adalah timer off delay, dan ada TP itu adalah timer pulse. Jadi TP itu hanya satu sekuen tapi dia timernya jalan terus. Oke, kita misalkan seperti ini. Kita sudah menyalakan stop kontak ya. Kita nyalakan stop kontak, tapi lampunya nyalanya itu kita delay. Nah, delaynya itu misalkan sesuai yang kita inginkan. Contohnya adalah seperti ini. Nah, misalkan kita meneruskan dari yang tadi ya. Meneruskan dari yang tadi, misalkan dari M100 Y0 tadi langsung menyala, dan Y1 ini kita delay menyalanya. Nah, itu kita berarti di sini M100. Nah, di sini berarti fungsinya adalah ton ya. Ton ini kita bisa drag seperti ini ataupun di double klik ya. Kalau double klik berarti kita harus klik di sini di menu network yang kita inginkan. Nah, ini tonnya di double klik. Nah, jika tidak paham untuk instruksi-instruksi Highwell, salah satu kelebihannya Highwell itu bisa download offline ya. Oh, kekecilan ya. Oke, display setting. Skillnya Pak. Nah, skillnya lagi.
Diubah aja, itu 110 kan? Iya. 200 gitu. Jadi 200. 160. Udah kurang Kurang ya. Jadi 200. resolusinya diganti, Nggak ada perubahan ini. resolusinya diganti aja. Di display lagi. Ke kanan turun lagi. Turun lagi. Display ya. Iya. Resolusinya di Udah paling gede ini. ya, kecilin lagi aja. Berapa? Kecilin aja. Seperti ini. Ah, oke. Oke, bisa kita lanjut. Nah, salah satu kelebihan Highwell itu adalah bisa download offline ya. Jadi tidak perlu membutuhkan akses internet. Untuk apa? Untuk sampling programmingnya. Contohnya seperti ini. Ini ada instruksi timer ya. Tapi kita tidak paham nih caranya seperti apa sih timernya itu. Samplingnya seperti apa? Nah, kita bisa double klik. Nah, ini adalah fungsi help ya. Ada helpnya. Kita klik help. Nah, di sini diberikan keterangan ya. Kalau kita mau membaca, nah ini detailnya sudah ada. Detailnya sudah ada dan dikasih sampling programmingnya. Nah, sampling programmingnya ketika X0 menyala, maka T0 atau Y0 ini akan aktif setelah 10 second. Jadi di delay 10 second. Nah, untuk sampling programmingnya kalian bisa download ini. Ada program sampel. Ini bisa di-download tanpa akses internet. Misalkan saya download. Ini bisa di-open. Nah, ini adalah untuk samplingnya. Di sini diberikan untuk samplingnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini sangat membantu. Ini semua instruksi ada function ini. Bisa download samplingnya. Nah, oke, kita double klik. Nah, untuk Highwell ini time base-nya itu bisa kita sesuaikan sendiri ya. Time base-nya itu mau second atau millisecond atau 10 millisecond. Nah, kita milih per 1 second. Nah, terus yang kedua itu adalah PT ya. PT-nya itu kita klik, di sini ada titik 3. Kita klik. Nah, di sini mau konstanta ataupun kita bisa input di HMI. Nanti untuk value-nya. Nah, jika konstanta, misalkan ini saya 10 gitu ya, 10, berarti saya oke. Maka ketika 10 second T0 ini akan menyala. Akan on ya. Tapi jika saya ingin input di HMI, misalkan nanti timernya terserah settingan si engineer. Setelah settingan si operator, nah berarti nanti ini addressnya kita ganti menggunakan internal data register atau V ya, atau V0 nanti di sini. Oke, sekarang kita biar ada ini, sekarang kita coba tes ya. Ini kita yang pertama menggunakan konstanta. Di sini kita 10 second. Kita oke. Nah, setelah itu saya add network lagi, berarti di sini saya kasih fungsi button lagi. Fungsi buttonnya dari mana? Dari T0. Jadi sini T0.
untuk menyalakan apa? Relay Y1. Y1 ini lem 1 atau lem 2 ya. Nah, ini kita bisa klik debug lagi, run simulator. Saya no. Nah, ketika saya tekan start, nah maka timer akan menghitung ya, atau mengcounting ya. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka Y1 akan menyala. Oke, bisa dites, bisa diikuti sebelum kita lanjut untuk fungsi yang lainnya.